Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100%. Menteri menetapkan kebijakan sesuai prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun. Kebijakan perencanaan meliputi penetapan jumlah kebutuhan ASN nasional, pengaduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, serta penetapan jumlah dan rincian kebutuhan ASN. Kemudian terkait jenis pengadaan PNS dilaksanakan untuk mengisi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, sedangkan pengadaan P3K dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi tertentu di instansi pusat tertentu, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022, terdapat 2.355.092 tenaga non-ASN yang bekerja pada 595 instansi pemerintah dengan rincian 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Penyebaran tenaga non-ASN tersebut sebanyak 325.517 bekerja pada instansi pusat dan 2.029.575 pada instansi daerah. Berikut merupakan progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN dari total sejumlah 2,3 juta non-ASN yang terdata dalam database BKN sebanyak 249.930 non-ASN dinyatakan lulus seleksi tahun 2023, 317.178 di tahun 2022, dan 3.396 di tahun 2021. Secara kumulatif total 570.504 non-ASN yang terdata di database BKN dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN sejumlah 1.784.588 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non-THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagaimana diatur Undang-Undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK, dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB. PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan menteri dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan.
ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi, kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu, supaya menghol pencalonan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Anu. Nah, nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Bapak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah. Tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi, tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak ngusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai kenapa ini ada kosong? Saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, nggak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14. 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi, ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN pasti mereka nggak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Ya. Baik Pak sekalian, Pak Samsur Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri, insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak sabar sepertinya muncul terus. Soal nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini ya. Formasi tadi soal Bapak tadi sudah didiskusikan. Saya minta dijawab tadi sudah selesai tapi formasinya belum keluar. Pasti di guru rata-rata Pak. Iya di guru. Nanti BKN kami minta menjelaskan. Dari Pak Ongku juga sama, saya kira masalah pegawai koperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik mestinya tidak bisa Pak Ongku. Ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan minta penjelasan dari dari BKN. Ini rata-rata di Sumut tadi termasuk NIP dan seterusnya. Data kami setuju Pak, data ini kita berbagi soal TNI Polri. Jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan resiprokalnya, maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan. Terkait dengan Pak Mardhani Alisera, ya tadi ada masalah tadi soal jabatan apa tadi? Yang di Bekasi, analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis. Tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus, ini kan sudah 2 kali muncul di rapat bersama Komisi 2. Ya, kalau memang ini sudah dihitung Bapak sekalian tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis, ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua. Di forum ini tentu harus dihitung, kami tidak ada kepentingan yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima. Kemudian terkait dengan sama SKTT tadi Pak Mardhani Alisera, kemudian ya ini setiap daerah punya interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat. Progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita. Jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu.
kira-kira gitu. Di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan bersama.